Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Perkenalkan saya adalah Widayani, saya Widyaswara Ahli Madya Kementerian PUPR. Dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan rancang bangun pembelajaran agenda atau RBPA dan rencana pembelajaran atau RP. RPBA yang saya ambil di sini adalah RBPA untuk agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Bapak Ibu, untuk rancang bangun pembelajaran agenda atau RBPA mungkin tidak akan saya jelaskan karena ini bersifat sama dengan fasilitator lainnya dan juga sesuai dengan arahan dari narasumber kami sebelumnya. Mohon izin saya akan skip dulu dari RBPA. Selanjutnya adalah RP atau rencana pembelajaran dari agenda 2 nilai-nilai dasar PNS berakhlak dengan alokasi waktu adalah 48 JP dengan perincian 5 JP sinkronus, 30 JP asinkronus, dan 9 JP klasikal. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa saya akan menjelaskan saat ini untuk rancangan saya adalah untuk 5 JP sinkronus dan 34 JP asinkronus. Saya akan skip saja untuk deskripsi singkatnya dan tujuan pembelajaran, hasil pembelajaran, dan indikatornya. Saya akan skip karena ini mungkin sama saja gitu ya. Saya izin untuk skip dan ini di sini adalah penjelasan dari hari pertama distance learning untuk sinkronus 2 JP. Berikut adalah hari pertama distance learning sinkronus untuk 2 JP. Pertama adalah pendahuluan. Saya akan hadir di online dengan fasilitas Zoom. Dengan pertama adalah memberikan salam. Setelah itu saya memperkenalkan diri dan membangun hubungan dengan peserta dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Dengan cara adalah mungkin saya akan memanggil nama-nama mereka yang memang sudah tertera di dalam Zoom dan juga menanyakan penempatan saat ini, juga sekolah atau domisili dari peserta semuanya. Dan juga saya juga akan menyampaikan agenda pembelajaran atau outline dari rencana pembelajaran sinkronus 2 JP ini. Metodenya adalah ceramah dan tanya jawab dengan waktu 10 menit. Selanjutnya adalah penyajian ya. Penyajian itu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari sinkronus saat ini 2 JP. Dan setelah itu saya akan recall pemahaman materi agenda berakhlak atau agenda 2 melalui pertanyaan-pertanyaan seperti Anda ingin menjadi PNS seperti apa bedanya PNS dengan non-PNS, dan juga prinsip apa yang harus dipegang oleh seorang PNS. Yang ketiga ini adalah menjelaskan, saya akan menjelaskan tugas harian peserta pada masa asinkronus. Metodenya ceramah, tanya jawab, dan curah pendapat dengan waktu 70 menit. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Saya akan membuat kesimpulan di hari ini dan juga menutup acara dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta serta memberi salam. Metodenya ada ceramah dan waktunya adalah 5 menit. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah hari ke-1 distance learning untuk asinkronus 6 JP, yaitu dengan penugasan. Yaitu dengan mengerjakan tugas harian dengan tema, saya menggunakan tema di setiap harinya, yaitu di setiap penugasannya maksud saya, yaitu dengan mengerjakan tugas individu. Ada 2 tugas individu dan 1 tugas kelompok. Tugas individu learning journal yang setiap hari pasti akan ada learning journal, namun akan berbeda temanya dengan pertanyaan bagaimana penerapan sikap berorientasi pelayanan pada peserta pada hari pertama.
Tugas individu yaitu tugas individu yang kedua yaitu personaling value, yaitu dengan melihat mencari contoh pegawai di lingkungan kerjanya peserta, bagaimana bekerjanya yang berorientasi pelayanan. Contohnya bekerja dengan berorientasi pelayanan, dan memberikan contohnya. Boleh pegawai, boleh pegawai ASN atau PNS atau non PNS. Dengan pastinya menjelaskannya dengan video durasi 1 sampai 3 menit. Selanjutnya adalah tugas kelompok ya, dengan penugasan review tokoh publik berorientasi pelayanan. Jadi peserta harus mencari tokoh pemerintah, swasta atau masyarakat yang mereka melakukan pekerjaan selalu yang berorientasi pelayanan. Sajikan dalam bentuk bahan tayang di PDF. Penugasan diupload ke LMS pada hari pertama, batas waktu pukul 23.59 dengan syarat untuk video hanya di-upload link saja. Selanjutnya adalah di hari kedua distance learning untuk asinkronus 10 JP, yaitu dengan memberikan penugasan dengan tema akuntabel dan kompeten. Tugas individu biasa learning journal hari kedua, namun temanya berbeda, yaitu tema akuntabel dan kompeten. Yang kedua adalah tugas kelompok, ini menganalisa kasus infrastruktur ke-PUPR-an dengan mencari kasus di media sosial tentang pekerjaan PUPR dalam tema akuntabel dan kompeten. Disajikan dalam bentuk bahan tayang dan di PDF-kan. Tugas diupload ke LMS pada hari kedua dengan batas waktu pukul 23.59. Selanjutnya adalah hari ketiga distance learning asinkronus lagi 12 JP. Peserta akan diberikan tugas dengan tema loyal dan harmonis. Tugas individu juga sama, tugas individu berbentuk learning journal juga sama, yaitu membuat learning journal namun menceritakan bagaimana penerapan sikap peserta di hari ketiga terhadap loyal dan harmonis. Tugas individu yang lainnya adalah mendeskripsikan nilai loyal dan harmonis pada tusi di mana peserta itu bekerja di level atasan langsung. Disajikan dalam bentuk matrik PDF. Tugas kelompok yaitu kamus aktualisasi berisi sebanyak-banyaknya kata kunci atau frase cerminan dari berakhlak, disajikan dalam bentuk matriks. Tugas-tugas ini diupload ke LMS pada hari ketiga dengan batas waktu yang sama seperti sebelumnya, yaitu 23.59. Selanjutnya adalah hari keempat distance learning asinkronus 6 JP, yaitu dengan mengerjakan tugas harian dengan tema adaptif dan kolaboratif. Tugas individu seperti biasa dengan temanya adaptif dan kolaboratif, pelaksanaan si peserta pada hari keempat. Tugas kelompok ini membuat bahan presentasi gabungan dari tugas-tugas sebelumnya, yaitu review tokoh publik berorientasi pelayanan, analisa kasus infrastruktur ke-PUPR-an dengan tema akuntabel dan kompeten, loyal, harmonis, adaptasi, kolaboratif pada tugas dan fungsi tusi di tempat bekerja di tempat bekerja dengan contoh 2 tusi saja. Waktu presentasi untuk total bahan presentasi adalah 30 menit. Tugas-tugas ini di-upload ke LMS pada hari keempat di waktu batas waktu 23.59. Bapak Ibu, ini adalah hari keempat distance learning untuk sinkronus 3 JP. Saya hadir pertama adalah memberikan salam dan menyapa peserta dengan menanyakan kesehatan serta semangatnya. Yang kedua adalah menyampaikan agenda dari pembelajaran sinkronus selama 3 JP ini. Metodenya adalah ceramah tanya jawab dengan waktu 10 menit. Bapak Ibu, selanjutnya adalah penyajian memberikan skenario penugasan. Ya, memberikan penjelasan skenario penugasan yaitu mempresentasikan tugas kelompok di hari keempat dengan aturan presentasi, yaitu kelompok 1 presentasi,
kelompok 2 akan menyanggah, kelompok 3 sebagai moderator dan membuat summary-nya. Yang selanjutnya diakhiri dengan pembacaan summary oleh moderator. Demikian seterusnya berputar bergiliran. Hasil summary dikirimkan ke email saya widatri@yahoo.com paling lambat hari keempat pukul 23.59. Tentunya setelah ini peserta akan melakukan presentasi dan saya akan melihat jalannya pelaksanaan presentasi kelompok dan juga memberikan setelah seluruhnya selesai presentasi saya akan memberikan feedback daripada jalannya presentasi peserta dan juga membuat pembulatan atau kesimpulan dari berakhlak. Metodenya adalah presentasi, tanya jawab gitu ya, juga curah pendapat dengan waktu 120 menit. Yang terakhir adalah menutup acara dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta karena berjalan dengan baik dan memberi salam kepada peserta juga disertai dengan see you in the classical class. Artinya untuk mengingatkan bahwa kita akan berjumpa lagi pada sesi klasikal di bulan mendatang. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari rancang bangun atau rencana pembelajaran saya untuk pembelajaran di agenda 2 berakhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.